Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan bahas mengenai persamaan kontinuitas. Nah, jadi persamaan kontinuitas itu menghubungkan kecepatan fluida di suatu tempat dengan tempat yang lain. Jadi sebelum kita menurunkan hubungan ini ya atau persamaannya, mari kita lihat dulu ya. Kita harus pelajari beberapa istilah yang ada dalam aliran fluida. Yang pertama adalah garis alir atau streamline. Itu didefinisikan sebagai lintasan aliran fluida ideal atau aliran tunak ya. Kemudian garis singgung di suatu titik pada garis alir itu menyatakan arah kecepatan fluida. Jadi garis alir tidak ada yang berpotongan satu sama lain. Jadi misalkan ada aliran, kemudian ada garis-garis-garis, nah itu adalah garis alirnya. Nah contohnya seperti ini ya. Nah ini ada garis-garisnya. Aliran fluidanya kemana, mengarah kemana. Kemudian tabung air ya. Tabung alir itu merupakan kumpulan dari garis-garis alir tadi. Nah, jadi kalau garis alir kan satu, kalau kumpulannya disebut dengan tabung alir. Ya. Jadi pada tabung alir, fluida masuk dan keluar melalui mulut-mulut tabung. Fluida tidak boleh masuk dari sisi tabung karena dapat menyebabkan terjadinya perpotongan garis-garis alir. Jadi tidak boleh dari samping ya, dari atas, dari bawah, kayak gitu nggak boleh ya. Harus mengikuti. Nah, perpotongan ini akan menyebabkan aliran tidak tunak lagi ya kalau dari sisi-sisinya. Kemudian, anggap suatu tabung alir itu seperti gambar ini ya. Kalau kita gambarkan 3 dimensi, nah air masuk dari ujung kiri dengan kecepatan V1 masuk dan keluar di ujung kanan dengan kecepatan V2. Set, ya. Nah, jika kecepatan fluida konstan ya, maka dalam interval waktu delta T, fluida telah menempuh jarak sejauh delta X1. Nah, ini persamaan dari GLP ya. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, itu untuk perpindahan yang pertama ya, di salah satu sisi. Nah, jika luas penampang tabung kiri ini adalah A1 luasnya, maka massa pada daerah yang diarsir, nah jadi massa airnya di sini ya kan berpindah ya dari sini, dari kiri ke kanan. Jadi massa itu kita dapatkan dari massa jenis ya, dari massa jenis ya. Jadi rho dikalikan dengan V ya, jadi V. Nah, karena ini volume tabung berarti alas dikali dengan tinggi ya, tinggi atau jarak tempuhnya tadi atau perpindahannya tadi. Maka di sini massa pada bagian 1 ini adalah rho 1 dikalikan A1 dikalikan delta X1. Nanti kita bisa uraikan ya, delta X1 telah menempuh jaraknya jadi V1 dan delta T. Jadi rho 1 dikalikan A1 dikalikan V1 dikalikan delta T. Nah, hal ini juga berlaku untuk yang bagian kedua ya. Jadi di sini cuma diganti ya tandanya dari massa 1 menjadi massa 2. Karena apa? Karena yang jumlah massa yang masuk di sisi sebelah kiri itu massanya juga sama ya, tidak berubah ya di sisi sebelah kanan ya. Jadi M2 delta M2 itu adalah rho 2 dikalikan A2 dikalikan V2 dikalikan delta T. Nah, karena alirannya adalah tunak atau steady ya, maka masanya konstan ya, jadi tidak berubah seperti yang saya katakan tadi. Jadi maka massa yang masuk di penampang 1 harus sama dengan massa yang masuk di penampang yang kedua, seperti itu. Maka kita bisa buat persamaan delta M1 sama dengan delta M2. Kita lihat di sini tadi ya, kita dapat rho 1 kalikan A1 kalikan V1 kalikan delta T ya. Karena di sini kita bisa coret saja ya, karena delta T-nya ya. Kemudian sehingga persamaan menjadi rho 1 A1 V1 itu konstan ya, karena massa jenisnya tidak berubah, maka bisa kita hilangkan ya rho 1 dan rho 2-nya, sehingga persamaan kontinuitas itu adalah A1 atau luas penampang pipa 1 di bawah ini dikalikan dengan kecepatan di pipa sebelah kiri sama dengan luas penampang yang kedua dikalikan dengan kecepatan alir di
pipa bagian yang kedua ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.